Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Orang-orang yang luar biasa, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari beri sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Serukan haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Sukacita kita hari ini karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Sukacita yang luar biasa karena ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya pagi hari ini. Hari ini kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Hari ini kita nyatakan penyembahan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kebesaran-Mu yang luar biasa, layak dipuji, layak disembah, dan layak diagungkan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita karena Kami punya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersama jemaat-Mu, kami mau serukan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
berseru, Hosana bagi Raja, Hosana bagi Tuhan, Hosana bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri dan serukan di hadapan Tuhan. Kami bersorak-sorai oleh karena kuasa-Mu dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Sama-sama tepuk tangan dan berserukan pada nama Yesus. Ya takkan tergoyahkan, ya takkan tergoyahkan.
luar biasa hari ini, amin. Di tengah-tengah pandemi bangsa kita, kita bersorak, serukan nama Yesus bersama, haleluya.
biasa. Silakan jemaat duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Nama-Mu yang kami serukan dan kami sembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan hikmat yang luar biasa agar kami mengerti apa yang Tuhan perkatakan bagi kami. Kau berkati gembala yang akan menuntun kami dalam merenungkan firman-Mu. Kau ambil alih semuanya Tuhan. Kami percaya ada perkataan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami tetap percaya Tuhan. Haleluya. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Sekalipun kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah,
Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami mau berkata, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu ini menjadi satu kebenaran buat setiap kami, untuk kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati kami semua, sehingga kebenaran ini Tuhan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah perubahan yang mendatangkan kemenangan. Saya ulang, perubahan yang mendatangkan kemenangan. Kita buka di dalam Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Satu ayat ini akan menjadi satu perenungan buat kita semua, untuk kita merenungkan bagaimana kita memperoleh kemenangan dari satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Filipi pasal yang pertama ayat ke-6, demikianlah firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang perubahan, maka ada sesuatu yang akan diubahkan, ada sesuatu yang akan dipulihkan, ada sesuatu yang akan diperbaiki dari kehidupan saudara dan saya, sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang stagnan. Karena ada banyak orang Kristen ya, menjadi orang Kristen yang stagnan. Ya, yang diam di tempat, tidak bertumbuh, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan dalam kekristenannya dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan melihat saudara, perubahan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, supaya mendatangkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Karena itu jaminan buat saudara dan saya. Di mana ada perubahan, di situ ada pemulihan. Di mana ada perubahan, di situ ada kemenangan. Dan itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mempelajari ya Alkitab. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada banyak teladan yang bisa kita pelajari dari Alkitab ini. Tetapi salah satu yang saya angkat dan saya akan soroti buat kita bersama-sama pada pagi hari ini adalah kisah seorang rasul yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa saudara? Karena dalam kehidupannya ya, dia memberikan satu teladan yang luar biasa, karakternya yang luar biasa, gaya hidupnya yang luar biasa, yang banyak menginspirasi semua orang Kristen sepanjang zaman ya. Sampai zaman hari ini pun saudara, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya pun, dia akan menginspirasi buat semua orang Kristen. Kenapa saudara? Karena dia mengalami satu perubahan dari kehidupannya, sehingga dia memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya saudara. Kalau ada orang berkata, oh Tuhan Yesus sebentar lagi datang, saya tahu hari, waktu dan tanggalnya, saya mau beritahu saudara, itu bohong. Nggak ada orang satupun orang yang tahu kapan Yesus datang, kecuali Bapa yang di surga. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang kita akan pelajari bersama-sama? Saya akan memberikan satu contoh dan teladan. Banyak saudara, Yusuf bisa saudara, Daud bisa, tapi di sini saya mengambil satu teladan, yaitu Rasul Paulus. Kita akan buka bersama-sama. Apa yang kita lakukan untuk memperoleh kemenangan dari perubahan hidup saudara dan saya? Apa yang kita akan capai dari satu perubahan dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan yang Yesus janjikan buat kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Kita akan buka bersama-sama saudara.
Hal pertama Rasul Paulus alami ketika dia mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Yang pertama saudara adalah terjadinya perubahan dalam hidup Rasul Paulus. Artinya satu, yang pertama adalah berubah. Kita akan melihat sama-sama 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat kita semua. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka lah akulah yang paling berdosa. Salah satu yang kita pelajari hari ini bagaimana Rasul Paulus, bahkan di ayat 16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan terjadi bukan karena apa kata orang. Saya ulang saudara, perubahan dalam hidupmu terjadi itu bukan apa kata orang, tapi perubahan terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah karena kerinduan hati kita untuk kita mau berubah. Karena banyak orang saudara, ketika dia ingin diubahkan dia nggak mau. Banyak orang yang menyadari dia ingin berubah dari apa yang dia alami, tapi dia tidak mau berjalan, dia tidak mau mengambil keputusan, dia tetap diam di tempat. Makanya kehidupan kekristenannya dari tahun dulu sampai tahun sekarang itu sama aja. Tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan. Mengapa? Karena dia sendiri tidak mau mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Berapa banyak saudara dan saya mungkin seperti itu. Gak apa-apalah saya jadi orang Kristen begini-begini aja. Ya, mungkin seperti itu saudara. Gak apa-apalah saya tidak usah melayani, kan masih ada yang lain. Gak apa-apalah saya datang ibadah duduk paling di belakang. Gak apa-apalah saya ya biasa-biasa begini saja. Saya mau beritahu kepada saudara, ini orang Kristen yang tidak mau diubah. Ini orang Kristen yang tidak mau mengalami perubahan dalam hidupnya, sehingga Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Coba kita bayangkan saudara, seandainya Rasul Paulus tidak mau diubahkan, apa yang terjadi? Dia tetap dalam kehidupan yang lalu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, akhirnya Paulus mengambil, ya, memberikan hidupnya untuk diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan belajar bersama-sama di dunia ini saudara. Ya, kalau kita mau cari orang cantik itu banyak, cari orang tampan itu banyak saudara, cari orang kaya itu banyak, cari orang yang memiliki intelektual tinggi itu banyak saudara. Ya, mencari orang yang punya segudang pelayanan saudara banyak, mencari orang yang punya jam terbangnya itu banyak saudara, dalam pelayanan banyak kita temui. Tetapi pertanyaannya, ketika kita mencari orang yang memiliki pengalaman, menjadi teladan dalam hidup kita, ini susah-susah gampang saudara, atau gampang-gampang susah. Untuk mencari orang yang memiliki teladan, yang patut kita teladani itu susah saudara. Ya, gampang-gampang susah. Kenapa saudara? Karena keteladanan dalam hidup kita akan banyak berbicara dari pelayanan kita. Saya ulang saudara, karena keteladanan dalam hidup kita akan banyak berbicara dari pelayanan kita. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Banyak pengkhotbah yang hebat, banyak pemimpin pujian yang hebat, banyak pemain musik yang hebat, banyak pemain tamborin yang hebat, banyak pemain pelayan multimedia yang hebat, banyak saudara. Banyak pemimpin yang hebat, banyak. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupannya bisa menjadi teladan bagi banyak orang? Itu pertanyaan saudara. Ya, apakah dia bisa menjadi teladan di dalam pekerjaannya? Apakah dia bisa menjadi teladan kepada orang-orang yang dipimpinnya? Ini pertanyaan. Nah, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus ini. Kalau kita belajar, saya katakan ini Rasul Paulus sungguh orang yang hebat saudara, sungguh orang yang luar biasa. Kenapa saudara? Kita akan melihat, ya, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus dalam kehidupannya yang penuh dengan kegelapan. Rasul Paulus yang penuh dengan kejahatan. Semua dosa dilakukan oleh Paulus. Dosa apa yang tidak dilakukan oleh Paulus? Semua kata Alkitab mencatat bahwa semua dosa dilakukannya.
Bahkan hidupnya hancur-hancuran. Sungguh orang yang sangat-sangat berdosa, saudara. Ambisius, egoisnya, roh yang menyala-nyala yang akan menghabisi orang Kristen pada masa itu. Dia punya niatan akan menghabisi semua orang Kristen pada masa itu. Kegelapan demi kegelapan, kejahatan demi kejahatan, dosa demi dosa dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi saudara mau ketahui, saudara, sebelum niatan terjadi, sebelum timbul dalam hatinya, sebelum dia lakukan bahwa dia akan membantai orang Kristen, saudara mau tahu? Sebelum pintu gerbang Damsyik terbuka, saudara, di mana Paulus berkata, kalau pintu gerbang terbuka, aku akan membantai semua orang Kristen yang ada pada waktu itu. Tetapi sebelum pintu gerbang Damsyik terbuka, saudara mau tahu, pintu surga terbuka terlebih dahulu, anugerah Tuhan terbuka terlebih dahulu untuk Rasul Paulus, sehingga dia diubahkan oleh Tuhan, sehingga dia dijamah oleh Tuhan, sehingga dia diperbaharui hidupnya oleh Tuhan, sehingga dia diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh teladan yang sangat luar biasa buat kita, ya. Mungkin kita hidup di dalam dosa yang kita berkata tidak ada lagi pengampunan daripada Allah. Mungkin kita sudah terikat dengan dosa yang kita berkata aku susah lepas dari dosa ini. Mungkin kita melakukan kejahatan demi kejahatan yang orang lain tidak tahu. Mungkin kita sudah punya niatan-niatan yang jelek di hati kita dan pikiran kita terhadap orang lain. Tidak ada yang tahu. Tetapi saudara mau ketahui, saudara, sebelum itu semua terlaksana, pintu anugerah terbuka buat engkau. Pertanyaannya, maukah saudara terima pintu anugerah Tuhan itu terjadi dalam hidupmu? Rasul Paulus, saudara, waktu dia mengalami pintu anugerah Tuhan terbuka buat dia, dia respon kepada Allah, dia respon akan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Perubahan Tuhan lakukan atas hidup Paulus. Perubahan dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, menjadi orang yang punya ambisius, egois yang luar biasa, punya rencana-rencana jahat terhadap orang Kristen. Tuhan ubahkan. Mengapa? Karena Paulus memberi hatinya, memberi hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengubah kehidupan Paulus. Banyak orang, saudara, sudah hidup dalam dosa, sudah melakukan kejahatan, sudah terikat dengan dosa, hidup dalam persinahan, hidup dalam pergaulan bebas, melakukan kejahatan demi kejahatan, menyimpan kepahitan, menyimpan dosa, menyimpan kemarahan. Saudara, ketika pintu anugerah terbuka buat dia, dia berkata, oh tunggu dulu Tuhan, masih ada waktu untuk saya bisa bertobat kepada Allah. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, ketika pintu anugerah Tuhan terbuka bagimu, responi itu, ambil itu sebagai satu perubahan dalam hidupmu, sehingga keselamatan itu terjadi, sehingga Allah mengubah hidupmu, Allah memperbaiki hidupmu, sehingga perubahan demi perubahan engkau alami dalam hidupmu, kemenangan demi kemenangan engkau raih dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya Rasul Paulus berkata, ya, di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 berkata begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan yang paling berdosa dari semuanya adalah aku. Rasul Paulus menyadari dirinya, dari dia semua hal yang dia lakukan, dialah yang paling berdosa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ini luar biasa. Makanya tadi saya katakan Paulus itu luar biasa. Dia merespon akan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Saya beritahu kepada saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menanyakan masa lalumu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menanyakan dosamu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengutik-ngutik masa lalumu, mengungkit-ungkit masa lalumu, menanyakan masa lalumu, tidak, saudara. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keberadaanmu, Tuhan akan mengubahkan hidupmu, Tuhan akan menjamah hidupmu, sehingga engkau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-15. Jadi saudara, kalau kita mau menerima kemenangan atau perubahan dalam kehidupan ini, mari berikan hidupmu kepada Tuhan.
Memberikan hidup kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan berarti harus sekolah pendeta, sekolah teologi, bukan saudara. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa engkau sudah terikat dalam dosa dan hidup dalam dosa, berikan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Saudara lihat perbedaan ketika Yudas tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah satu dosa. Apa yang dilakukan oleh Yudas, saudara? Waktu Yudas menyadari ini, maka dikatakan dia mengembalikan 30 keping uang itu, saudara, baru dia tinggalkan dan dia lari. Ketika dia lari, saudara, dia mengambil komitmen dan mengakhiri hidupnya mati bunuh diri. Beda halnya, saudara, dengan Petrus. Ketika Petrus menyadari bahwa apa yang dia lakukan menyangkal Yesus, saudara, dia sadari dan kata firman Tuhan, kalau kita menyimak khotbah saya minggu lalu, dia berkata, maka keluarlah Petrus dari ruangan itu dan dia menangis, hatinya sedih. Berbicara tentang Petrus hancur hati waktu dia tahu dia menyangkal Yesus 3 kali. Rasul Paulus ketika pintu anugerah Tuhan terbuka, bukan Rasul Paulus, dia menerima, dia respon daripada Allah, sehingga perubahan itu terjadi. Sakeus, saudara, waktu dia tahu bahwa dia berdosa, dia respon itu. Dan apa yang terjadi? Bukan cuma Sakeus, tapi seisi rumahnya pun, bahkan seluruh keluarganya pun bertobat. Saudara, perubahan itu penting dalam hidup saudara dan saya. Perubahan itu dalam kekristenan itu penting, saudara. Jangan kita senang atau kita bangga kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, tapi pertanyaannya, apakah ada perubahan dalam hidup saudara dan saya? Banyak saudara orang jadi orang Kristen malas pergi ibadah. Jadi orang Kristen, saudara, malas baca firman Tuhan. Jadi orang Kristen malas, saudara, melayani Tuhan. Jadi orang Kristen malas untuk menabur. Jadi orang Kristen, saudara, malas mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Jadi orang Kristen, saudara, pelitnya bukan main. Saya mau beritahu kepada saudara, semua ini, saudara, tidak akan membawa saudara untuk bisa menghadap Tuhan. Percaya, saudara. Karena Tuhan bilang apa? Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang apa, saudara? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Karena itu mari kita belajar untuk menerima anugerah, pintu anugerah daripada Tuhan. Mari kita mulai memperbaiki hidup kita, memperbaiki kehidupan kita, karakter kita, gaya hidup kita, kita mulai perbaiki. Supaya hidup kita ini, saudara, benar-benar ada di hadapan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, saudara, di dalam perjanjian baru 50% perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Bayangin, saudara, orang yang jahatnya bukan main, orang yang hidup dalam dosanya bukan main, tapi ketika dia mengalami perubahan dalam hidupnya, dia diubahkan Tuhan secara luar biasa. Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Bahkan dikatakan begini, dia perintis pertama pembukaan gereja yang ada di Filipi. Paulus merintis gereja yang ada di Filipi. Sampai saudara mau tahu, dia menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, dana yang dikeluarkan, saudara, supaya berdiri gereja yang ada di Filipi. Saudara mau lihat, Paulus tidak berkata begini, saudara, hai jemaat yang di Filipi, aku yang membuka gereja itu, aku yang sudah merintis gereja itu, aku yang sudah nabur, aku yang sudah memakai tenaga saya, aku yang sudah ini dan itu. Tidak, saudara. Tapi saudara mau lihat bagaimana kisah Paulus dan Silas di penjara oleh karena kebenaran Injil. Tapi semua dilakukannya karena dia tahu, saudara, pintu anugerah yang dia terima itu tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Pintu anugerah yang sudah diterima oleh Paulus, dia akan berikan nyawanya pun untuk Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ini Kristen luar biasa. Biarlah Tuhan mendapatkan kita orang-orang Kristen yang seperti ini, saudara, yang tetap mempertahankan hidup kita, yang tetap mempertahankan Yesus dalam hidup kita, supaya terjadi perubahan. Karena orang melihat, saudara, bukan karena kita jago khotbah, bukan. Orang lihat, saudara, bukan karena kita pimpin pujian, oh semua orang bisa tumbang, saudara, bukan. Bukan karena kita jago main musik sehingga orang itu semua, saudara, bisa berjoget ke sana kemari, mengangkat tangan, bukan, saudara. Tapi yang orang lihat adalah, adakah keteladanan yang kita bisa berikan buat mereka? Adakah kesaksian hidup yang kita bisa berikan buat mereka? Sehingga kita tidak ngomong pun orang bilang, betul, mantap.
Dia pimpin pujian, betul, itu luar biasa. Dia main musik, oh itu dahsyat, memang luar biasa. Ada keteladanan saudara, ada contoh, ada kesaksian yang mereka bisa lihat. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang kita akan pelajari daripada Rasul Paulus, selain dia menerima ya pintu anugerah Tuhan sehingga dia bisa berubah. Yang kedua saudara, kita akan melihat yang kedua. Yang kedua adalah berkenan. Berkenan saudara. Perkenanan Tuhan akan Rasul Paulus itu sangat luar biasa. Dan Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan perkenanan itu saudara. Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika ada kesempatan itu dia merespon dan dia berkata, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai secara luar biasa. Kita akan buka bersama-sama saudara di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Rasul Paulus berkata saudara, sebab itu kami berusaha. Berarti dia berusaha untuk menerima perkenanan Tuhan. Ada satu tindakan, ada satu respon yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga dia bisa menerima perkenanan Tuhan itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan baik kami diam di dalam tubuh ini maupun di luar, supaya kami berkenan. Bapak Ibu Saudara, seringkali karena kesibukan kita, seringkali karena begitu banyaknya aktivitas kita, seringkali karena begitu banyaknya tugas-tugas perkuliahan kita, seringkali karena sibuk banyaknya order-orderan masuk, pekerjaan-pekerjaan, oh banyak saudara. Seringkali kita lupa satu hal, bagaimana supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita lupa begitu banyaknya pelayanan demi pelayanan, diundang ke sana kemari saudara. Satu hal yang kita lupa, bagaimana supaya hidup kita ini berkenan kepada Allah. Rasul Paulus mengingatkan buat kita semua, mari kita berusaha untuk menerima perkenanan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadari, selama ada waktu saudara, mari kita berkenan kepada Tuhan. Selama ada waktu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Selama ada waktu, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selama ada waktu saudara, mari kita menolong sesama kita. Selama ada waktu, mari kita belajar untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini banyak waktu saudara kita beribadah di rumah. Pertanyaannya, apakah kita di rumah benar-benar beribadah atau enggak? Saya berharap jemaat Betani Palopo saudara adalah jemaat-jemaat yang setia dan setia melayani Tuhan, setia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena mereka tidak mau ketinggalan dalam perkenanan Tuhan. Mereka mau menerima perkenanan itu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berusaha bersama-sama ya. Saya mensupport jemaat tempat ini, mendukung jemaat tempat ini, berdoa bentuk jemaat ini. Mari kita mempergunakan waktu kita untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena perkenanan itu nantinya saudara sudah tidak berlaku lagi. Selama perkenanan ini ada, mari kita bersama-sama maju di dalam Tuhan, maju di dalam pelayanan, maju di iman kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara, yang terakhir ya, untuk memperoleh kemenangan dari satu perubahan dalam hidup kita, yang ketiga adalah berbuah. Wow, luar biasa saudara, berbuah. Kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal 3 ayat 8, dikatakan apa saudara? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai apa? Pertobatanmu. Banyak orang berkata, aku sudah bertobat, aku sudah dibaptis, salam, aku sudah bertobat, aku sudah hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi pelaksanaan dari itu saudara, apakah benar kita sudah menghasilkan buah-buah pertobatan? Adakah kasih dalam hidup saudara dan saya? Adakah sukacita dalam hidup saudara dan saya? Adakah kebajikan dalam hidup saudara dan saya? Kalau kita melihat saudara buah-buah roh di Galatia pasalnya ke-5 ayat 22 sampai 23, nanti Bapak Ibu Saudara buka di rumah saudara. Adakah buah yang sudah kita hasilkan dari pertobatan kita?
Jadi bertobat itu saudara bukan hanya sekali saja, tapi setiap saat. Saya ulang saudara. Orang berkata begini, Ibu Anneke, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis selam. Ibu Anneke sudah baptis saya bertobat. Apakah pertobatan itu pada saat itu aja, Ibu Anneke, setelah itu tidak lagi? Saya berkata begini, pertobatan itu bukan hanya sekali saja, tapi pertobatan itu berkali-kali dan kali. Kenapa saudara? Kita masih ada di dunia yang mungkin dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari hati kita, dari tingkah laku kita, mungkin kita menyakiti hati Tuhan, kita tidak menyenangkan Tuhan, sehingga saudara kita melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Nah Tuhan bilang begini, mengaku dosa aku akui. 1 Yohanes 1 ayat 9 kata, kalau Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita kalau kita mengakui di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, mari kita hasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup ini, sehingga orang melihat ada satu perubahan yang besar terjadi dalam hidup kita. Karena janji Tuhan, orang yang diubahkan oleh Tuhan, meresponi kebenaran firman Tuhan, akan memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Karena itu jemaat kekasih Tuhan yang saya sayangi dan saya cintai, mari kita hasilkan buah pertobatan dalam hidup kita. Jadi pertobatan itu saudara tidak usah kita kumandangkan kemana-mana. Saya udah bertobat nih, udah dibaptis nih, tidak usah saudara. Tapi orang akan melihat buah dari pertobatanmu dalam keseharianmu. Mulai dari perkataanmu, mulai dari perbuatanmu, mulai dari tingkah lakumu, mulai dari kehidupanmu. Orang akan melihat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan satu kesimpulan atas kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk mendapatkan kemenangan dari satu perubahan hidup kita. Yang pertama, mari kita berubah. Yang kedua saudara, mari kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara, mari kita berbuah di hadapan Tuhan. Dan buah-buah pertobatan kita ini dimanapun kita berada saudara, orang akan senang melihat kita. Dimanapun kita berada, Tuhan berkata, wow dia sudah berubah. Berubah loh dia. Dulunya begini dan begitu. Sekarang ketika dia menerima Yesus, ketika hidupnya diubahkan, ketika perubahan terjadi dalam hidupnya, oh dia dulunya yang jahat, dia dulunya tukang gosip, dia dulunya yang jelek, dia dulunya seperti ini, hidup dalam dosa. Tetapi ketika pintu anugerah terbuka buat dia, dia meresponi, maka orang berkata, wow luar biasa. Perubahan terjadi atas hidupnya, luar biasa. Sehingga siapa saudara? Nama siapa yang dipermuliakan? Nama Yesus Kristus dalam hidup kita yang dipermuliakan, karena Dialah yang merubah hidup saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Dan saya yakin dan percaya saudara, seluruh jemaat akan menerima berkat perubahan, karena itu akan mendatangkan kemenangan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah saya berdoa biarlah saudara mengalami perubahan ini. Amin saudara. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini berhenti berbicara, tapi firman-Mu terus berbicara di hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan yang lagi stay di rumah, mari mulai introspeksi diri kita. Mulai kita mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah berubah atau belum? Apakah kita sudah berkenan atau belum? Apakah kita sudah menghasilkan buah atau belum? Tuhan selalu memberikan kehendak bebas dalam hidup kita. Pilihan ada pada kita. Tuhan, hamba-Mu dari tempat ini berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Biarlah jemaat Bethany Favor of God Palopo mengalami perubahan dalam hidupnya, mengalami perkenanan yang luar biasa atas hidupnya, dan mereka menghasilkan buah-buah pertobatan. Bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini, hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka juga mengalami firman Tuhan ini luar biasa. Mereka mengalami perubahan dalam hidupnya, mereka mengalami perkenanan Tuhan, bahkan mereka menghasilkan buah supaya nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya, biarlah Roh Kudus memberikan kami pemahaman yang luar biasa, pengertian yang luar biasa, untuk kami bisa menangkap kebenaran firman ini, untuk kami jadikan kebenaran dalam hidup kami, untuk kami Kau dapati adalah pelaku firman Tuhan. Karena kata firman-Mu Tuhan, segala sesuatu yang Kau perbuat di dunia ini, Engkau akan pertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang di surga. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Amin. Yang percaya diberkati, mari sama-sama berikan saudara yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus kita dahsyat dan luar biasa, saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan keluaran persembahan kita di hadapan Tuhan. Saya undang Ibu Gembala untuk menuntun kita dalam doa persembahan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Pada saat kami membawa persembahan kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan siap dicurahkan. Amin. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat kali gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan dari Tuhan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Inilah waktu kita memberi persembahan. Berkati jemaat-Mu juga Tuhan, yang akan mengembalikan persepuluhan mereka. Kami yakin dan percaya ketika mereka mengembalikannya, bahwa pintu-pintu surga pasti terbuka dan dicurahkanlah buat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, bisa mengirim ke nomor rekening yang tertera di bawah ini, ataukah langsung membawanya ke rumah bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, amin Tuhan. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan kami yang luar biasa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, sorak-sorai bagi Allah kita tuh yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, sukacita yang luar biasa, di mana Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah ibadah kami. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Bebaskanlah bangsa kami Tuhan dari virus corona dalam nama Yesus. Bangsa kami adalah bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Bangsa di mana Allah ditinggikan di dalamnya. Karena itu Bapa, kami serahkan bangsa kami, pemerintahan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Bersama pemerintahan pusat,
bahkan kota kami Tuhan. Kami berdoa mujizat-Mu selalu terjadi atas kota kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya jemaat semakin setia di dalam Tuhan. Jemaat semakin rindu untuk melayani Tuhan. Jemaat semakin mengandalkan Tuhan di atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu juga terjadi buat kerinduan kami gereja-Mu untuk memiliki tempat ibadah secara permanen. Dan Tuhan sudah kerjakan itu. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari segala malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpamu. Tuhan akan mengangkat engkau naik-naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanan dan air minummu, dan menjauhkan engkau dari tengah-tengah penyakit. Karena itu dengan iman pulalah dengan membawa berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, segala cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menuntun seluruh kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan dan percaya katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.